Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Guru semua ya. Kita jumpa kembali bersama saya, Kalman, di pembahasan tes potensi skolastik persiapan SNBT tahun 2024. Ini merupakan pertemuan pembahasan yang ke-8 ya, yang ke-8 mengenai pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Soal yang saya bahas sebanyak 10 soal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan referensi bagi adik-adik semua yang sedang belajar untuk persiapan SNBT tahun depan. Ya, teman-teman, walaupun ini sudah jam siang ya, semuanya semangat belajar ya, semangat belajar. Simak pembahasan 10 soal dari saya tentang TPS seperti yang lewat berikut ini. Baik, seperti biasa saya memberikan dulu cuplikan soal ya, cuplikan soal yang akan kita bahas sampai 10 nomor. Yang pertama adalah saya bahas 4 nomor pertama tentang penalaran matematika ya. Contoh soalnya seperti ini ya. Ini tentang geometri ya, menghitung volume dan lain-lain. Nomor 1 ya, ada satu teks teman-teman, satu soal itu 4 pertanyaan ya. 1, ya, ini 2 ya. Nah, ini yang 2 disuruh volume kotaknya berapa. Yang ketiga, tinggi air dalam kotak. Yang keempat adalah tinggi tabung minimum ya, dan seterusnya. Itu yang 4 soal tentang matematika. Nah, berikut penalaran kuantitatif. Ada 6 soal ya, 6 soal. Oke, yang pertama ini ya, namanya adalah perbandingan kuantitatif, membandingkan variabel P dan Q. Pertama, yang nomor 5 ya. Berikut, yang nomor 6 ya, masih tentang perbandingan kuantitatif, membandingkan 2 buah variabel juga ya. Ini gampang ya. Ini bentuk soal seperti ini teman-teman. Ini selalu ada di tiap tahun ya, di SNBT khususnya di skolastik. Baik, yang nomor 7 ya, tentang matriks ya. 7, 8, 9, 10 adalah tentang matriks semuanya. Ini materi matriks kalau nggak salah ya kelas 2 atau kelas 1 mungkin ya. Matriks juga ini, oke, nomor 9 juga matriks, nomor 10 juga matriks ya. Nah, sekarang kita bahas mulai dari soal nomor 1. Oke, saya kembali nomor 1. Nah ya, saya harap teman-teman semuanya ya duduk baik-baik ya di depan meja mereka masing-masing dan pegang pulpen dan tulis jika ada yang ditulis. Baik, soal nomor 1. Nah, ini gampang sekali ya, gampang sekali. Sebuah kotak berisi 9 es batu ya yang berbentuk bola. Jadi ini adalah es batu semua yang warna biru ya. Oke, es batu berbentuk bola dengan diameter 3,5 ya. Teman-teman tahu yang mana diameter, yang mana jari-jari ya. Baik, gambar di samping adalah ilustrasi dari tampak atas kotak yang berisi air itu. Apa artinya teman-teman semuanya? Bahwa ini adalah merupakan tampilan atas dari kotak tersebut ya. Dilihat 9 bola ya, bola yang berisi es ya, yang membeku gitu ya. Baik, terus tinggi kotaknya ya 8 cm. Baik, yang pertama pertanyaannya adalah panjang sisi alas kotak tersebut adalah titik-titik sentimeter. Ini gampang sekali, sangat mudah. Oke, teman-teman, kita lihat di sini pembahasannya. Baik, yang dicari adalah panjang sisi alas kotak. Artinya apa? Dari sini sampai sini itu berapa ya? Ingat ya, sama ini, sama ya. Berapa alasnya gitu ya? Ingat, berarti karena ini terbentuk dari 9 bola yang sama ukuran ya, maka pasti panjangnya alas dari kotak juga berbentuk persegi ya, sama ukuran sisi alasnya teman-teman ya. Nah, karena dia bilang di sini adalah diameternya ya, ini. Nah, diameternya adalah 3,5 ya, 3,5. Nah, teman-teman harus tahu yang mana dibilang diameter, yang mana dibilang jari-jari coy ya. Kalau diameter itu langsung full di sini ya. Diameternya ini ke sini, sorry. Ya. Diameternya oke. Nah, diameter ini ke sini teman-teman.
Nah, ini 3,5 ya. Oke, ini 3,5. Sama juga pasti ya. Ini juga adalah 3,5. Nah, ini pula sama ya. 3,5. Nah, gitu ya. Nah, oke, artinya apa? Kalau dicari berapa panjang sisi alas kotak, berapa semua di sini? Nah, ya. Berarti kita tuliskan ya. Gampang ya. Tuliskan panjang ya. Nah, panjang sisi alas. Nah, teman-teman tinggal kali saja ya. 3,5 dikali, ada berapa bola di situ? Nah, jawabannya ada 3 gitu ya. 3 ya. Sama dengan 3,5 kali 3 pastinya adalah 10,5 cm. Sebenarnya gampang ya. Yang sulit jika kalian tidak bisa mencerna dari cerita soal di atas gitu. Oke? Nah, itulah soal nomor 1, jawabannya adalah panjang sisi alas berarti 10,5 cm. Teman-teman ya, ingat baik-baik ya bahwasanya panjang alasnya ini adalah 10,5. Kenapa? Karena nanti di soal berikutnya akan kita gunakan ya panjang 10,5 ini ya. Ingat teman-teman ya, panjangnya adalah 10,5 ya. Itu soal nomor 1. Baik, saya lanjut ke soal berikut nomor 2 ya. Nah. Oke. Nomor 2. Nah, nomor 2. Oke. Yang ditanyakan adalah volume ya. Volume kotak tersebut ya. Volume kotak tersebut. Nah, berapa katanya gitu ya. Nah, jadi teman-teman gini, kotaknya ya. Jadi ingat ya, kalian harus tahu bahwasanya rumus ya mencari volume atau isi dari balok ya. Apa rumusnya teman-teman? Luas alas kali tinggi. Ingat ya, ini materi SD ya. Nah, ya, yang dicari apa? Volume ya, volume kotak teman-teman. Berapa volumenya? Ingat ya, volume rumusnya apa? Ya. Nah, volume rumusnya sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Ya, itu rumus untuk mencari volume. Luas alas kali tinggi, ya. Nah, sekarang kita lihat alasnya berbentuk apa, coy? Alasnya berbentuk persegi. Kalau persegi, berarti rumusnya apa? Sisi kali sisi. Nah, di sini, ya. Ini adalah sisi kali sisi. Lalu kali apa? Kali dengan tinggi. Nah, gitu ya. Nah, sisinya berapa? Sama dengan 10,5 ya. Kali 10,5 kali dengan tinggi. Berapa tingginya? Sudah ada tingginya teman-teman, 8 cm. Nah, gitu ya. Berarti kali 8 di sini ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman ya supaya kalian bisa mengerjakan perkalian ini dengan cepat ya. Saya punya cara teman-teman supaya tidak lama mengalihkan ya, ini yang desimal gini ya. 10,5 ya kali 10,5 8 saya pecah menjadi ini. Menjadi gini teman-teman ya. Kali 2 ya. Kali 4. Oke? Apa artinya? Bahwasanya kalau kalian mengalihkan ini kali 2 teman-teman ya, itu jawabannya berapa? Ya. 10,5 kali 2 berarti 21. Nah, kalau ini 10,5 kali 4, jawabannya berapa? 2 kalinya 21, Allah jawabannya 42 ya. Ini cuma trik saja untuk bagaimana mendapatkan hasil yang lebih cepat ya. Nah, tinggal dikali ya, 21 kali 42, pasti kalau 20 kali 40, 800-an ya. Berarti 800 berapa? Jawaban di sana apa? 800 ada di sini ya. 882 cm pangkat 3. Jadi volume dari kotak itu adalah 882 cm pangkat 3 ya. Itu mencari volume kotak ya. Jadi gampang sekali. Oke, jadi saya ulangi ya bahwasanya Kak, kenapa dapat 10,5 ini dari mana asalnya ya? Nah, tadi yang dari nomor 1. Ya, dari nomor 1 gitu ya. Jadi ingat alasnya 10,5, nomor 1 dipakai di nomor 2 gitu. Oke, itu soal nomor 2 teman-teman. Baik, saya lanjut ke soal berikut ya. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu ya.
Baik, nomor 3 ya, saya hapus. Baik, nah nomor 3, masih tentang soal yang tadi teman-teman semua ya. Ini yang ditanya gini, saat seluruh es mencair, ya, tinggi air dalam kotak adalah berapa? Ya, saya ulangi ya, ini bukan pangkat 3 tapi 3 saja teman-teman ya, saya ulangi. Oke, saat seluruh es mencair, tinggi air dalam kotak adalah berapa? Ini saya hapus 3-nya ya. Ya, nggak ada 3 teman-teman semua ya. Nah, berapakah tingginya saat esnya mencair? Nah, gini. Oke, saat es mencair teman-teman, nah berarti gini, volume ya menjadi air ya. Nah, volume air, oke, ingat es mencair ya menjadi air teman-teman ya. Volume air, nah sama G dengan apa? Nah, air tadi yang mencair itu berasal dari mana? Berasal dari 9 bola ya, 9 bola es ya, lagi 9 bola es. Ya, berarti gini, 9 kali ya, 9 kali bola es ya. Ingat, mencari volume bola, ulangi, mencari volume bola sama dengan rumusnya apa? Rumusnya adalah 4/3 ya, ini kali 9 ya, 4/3 kali V, ulangi ya, 9/3 kali dengan, ya, ini rumus ya, V, oke, dikali dengan jari-jari pangkat 3. Itu volume bola ya teman-teman ya, ingat ya, volume bola sama dengan 4/3 VR pangkat 3. Baik, nah kita harus tahu berapa panjang jari-jari bola itu ya. Ingat, bola tersebut teman-teman diameternya adalah 3,5 ya. Berarti untuk mencari jari-jarinya ya, oke, sama dengan apa? Dibagi 2 saja. 3,5 dibagi 2 ya. Kenapa? Karena yang di sini katanya panjangnya 3,5. Artinya kalau mau cari setengah saja, teman-teman tinggal bagi 2. Gitu Ji ya. Nah, sekarang begini. Ya, saat seluruh es mencair, tinggi air dalam kotak adalah apa? Ingat bahwasanya volume ini berada di mana? Saya ulangi, air ini teman-teman berada di mana? Berada di dalam kotak ya, kotak. Berarti untuk mencari volume kotak, nah rumusnya volume kotak teman-teman ya. Ingat tadi ya, sisi kali sisi dikali dengan tinggi gitu ya. Nah, kita selesaikan secara baik-baik. Nah, 9 dengan 3 ini bisa habis ya. Ini 9 3 habis, ini tinggal 3 teman-teman ya. Nah, berarti 4 kali 3 12. 12 dikali apa V? 22/7 ya. Dikali apa? Berapa jari-jari? Oke. Nah, jari-jari adalah 3,5. Nah, gini. Oke. 3,5/2 ya. 3,5/2, oke, 3,5, nah, per 2 ya. Oke, luar biasa ya. Berapa panjang sisi alas ya? Berapa tadi teman-teman? Panjangnya 10. Saya hapus ya. Ini saya ganti dengan 10 di sini ya. Ganti dengan 10. Jadi, apa yang dicari? Nilai T berapa nanti hasil T-nya. Ah, gitu. Nah, soal lagi ya, bukan 10 teman-teman, tapi 10,5 ya. Ya, 10,5 ya. 10. Ulangi ya. Di sini 10,5 kali 10,5 ya. Dikali dengan T gitu. Nah, ini bagaimana cara pengerjaannya ya? Banyak sekali pecahan di situ. Jadi kita bisa saling itu ya, membagi dulu gini teman-teman ya. Kita coba bagi. 10,5 dibagi dengan 3,5, jawabannya berapa? Jawabannya 3 ya. Oke, 3. Lagi di sini, 10,5 dibagi 3,5, jawabannya juga di sini 3. Saya tulis ulang ya. Nah, gini, 3, oke, dikali dengan 3, dikali dengan T, sama dengan, nah, sekarang saya tulis ulang yang tadi teman-teman ya. 12 dikali 22/7 ya, kali. Nah, 3,5 habis ya. Berarti di sini tinggal apa? Tinggal 1 ya. Ini
2 kali 2 di sini 4. Nah, 1/4, lalu kali lagi dengan 3,5 per 2. Nah, ya, kita lihat lagi teman-teman di sini. Bagaimana caranya membagi lagi, ya? Oke. 22 ya, 20 ya, 12 dibagi 4 jawabannya 3 di sini. Oke. Nah, 22 dibagi 2 jawabannya di sini 11 ya. Nah, oke, supaya habis teman-teman ya. Sekarang saya terus ulang ya. 3 dikali 3 dikali dengan tinggi ya sama dengan oke. 3 lalu dikali dengan 11 ya, dikali 11 per 7. 11 per 7 dikali dengan 3,5 dibagi, duanya habis ya. Nah, 3,5. Nah, sekarang, tinggal ini lagi teman-teman ya. Nah, asik ini, 3 sama 3 bisa habis ya gitu. Oke, ini teman-teman. 7 bagi 3,5, jawabannya 2. Nah, sisa apa? 3 dikali dengan T sama dengan, 11 per 2. Nah, kali silang 2, berarti ini 6 ya. 6T sama dengan 11 diperoleh, berarti nilai T sendiri sama dengan 11 per 6. Jawabannya di mana? Di delta ya. Oke ya, sangat angka-angkanya desimal ya, makanya kita harus buat seperti ini supaya cepat perhitungannya ya. Oke, intinya kalian harus bisa ya mengoperasikan pecahan supaya lebih cepat bisa didapat hasilnya. Oke, soal nomor 3 jawabannya adalah delta. Baik, saya lanjut ke soal berikut, nomor 4. Oke, nomor 4. Jadi intinya teman-teman, soal seperti ini kalian harus pahami bagaimana alur ceritanya. Baik, nah nomor 4. Oke, masih tentang soal yang sama ya. Setelah seluruh es mencair, airnya dipindahkan ke dalam wadah yang berbentuk tabung dengan jari-jari 3,5. Oke. Tinggi tabung minimum agar air tidak tumpah. Nah, pengerjaannya sama dengan tadi ya, cuman yang digunakan tadi volume kotak. Nah, untuk nomor 4 adalah dipindahkan ke volume tabung gitu ya. Sekarang saya coba buat di sini. Oke. Nah. Oke. Artinya kalau mencair gini ya, volume air saat mencair, oke, rumusnya sama dengan gini ya, 9 dikali dengan V 4 per 3 kali dengan V. Oke. Nah, R-nya R pangkat 3. Baik ya, R pangkat 3. Nah, air ini tadi teman-teman, itu disimpan ke mana? Disimpan ke tabung ya, disimpan ke mana? Ke tabung ya. Nah, apa rumusnya volume tabung? Ya, apa rumus tabung teman-teman? Rumusnya tabung adalah luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran, jadi gini. V kali R kuadrat dikali dengan tinggi ya. Oke. Sama dengan ini teman-teman bisa habis dulu ya. Oke, ini bisa habis. Bisa habis, ini sisa 3 ya. Nah, 4 kali 3, 12. 12 dikali V, oke, dikali dengan R pangkat 3 ya. Nah, ini V teman-teman bisa habis juga. Ini V-nya habis juga teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang kita tuliskan berapa jari-jarinya tabung ya. 3,5 teman-teman. Nah, gitu. Berarti gini. 3,5 kali 3,5 dikali dengan tinggi. Nah, sama dengan ya. Baik, ini 12 kali. Berapa jari-jari bola? Jawabannya adalah 3,5 ya dibagi 2 ya. 3,5 dibagi 2. Oke, 3,5 dibagi 2 ya, pangkat 3 teman-teman. Oke. Nah, ini juga 3,5 kita bagi 2. Baik ya, ini gampang ya. Ini bisa habis dengan ini ya. Oke, ini juga bisa habis dengan di sini. Oke. Nah, satu ulang ya, berarti gini. T itu ya, T sama dengan ya. Ini 12, 2 kali 2 4 ya. Ulangi.
2 kali 2, 4. Artinya 12 dibagi 4, jawabannya 3 di sini. 3 dikali apa? Ya, kali dengan 3,5 per 2. Nah, sama dengan 3 kali 3,5, jawabannya adalah 10,5. Iya, 10,5 dibagi 2. Apa jawabannya? 10,5 bagi 2, 5,25. Gitu ya. Jadi, pahami pahami konsep bagaimana menentukan volume tabung dan volume volume bola gitu ya. Oke, itu soal tentang matematika. Sekarang kita pindah ke soal kuantitatif ya. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Oke. Nah, jumlah pegawai perusahaan A 3 kali jumlah pegawai di perusahaan B. Jumlah pegawai di perusahaan A dan B adalah 92 orang ya. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P sudah ada 69 ya. P sudah ada 69. Oke. Nah, Q adalah selisih antara jumlah pegawai perusahaan A dan perusahaan B. Nah, bagaimana caranya teman-teman semua? Oke, saya kasih cara cepatnya begini. Oke, baik. Kalimat yang kalian harus pahami adalah ini. Jumlah pegawai perusahaan A 3 kali pegawai B. Artinya adalah A yang paling banyak. Saya ulangi, A yang paling banyak. Perbandingannya berarti gini, ya. A berbanding dengan B itu sama dengan, karena dia bilang A itu lebih banyak, artinya A itu adalah dia 3 ya. Oke, berarti di sini 3 berbanding 1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman artinya apa? Kepunyaan A adalah 3, B adalah 1 gitu ya. Nah, sekarang cari berapa masing-masing gitu. Untuk mendapatkan nilai A, gampang sekali ini teman-teman semua ya. Anda ambil nilai 3 di atas ya, 3. Nah, baru 3 tambah 1 ya, di jumlah teman-teman ya. Kenapa? Karena yang diketahui adalah jumlah pegawai di perusahaan tersebut semuanya 92 gitu ya. Artinya Anda tinggal bagi saja 3 per 3 tambah 1 berapa teman-teman? Oke, jawabannya adalah 4. Oke, berarti ini 4 kali berapa? Kali dengan 92. Nah, kalau yang B ya, nah, B berapa dia? Angkanya 1. Berarti 1/4 kali berapa? Kali 92 gitu ya. Nah, sama dengan, Anda tinggal operasikan 92 bagi 4 ya. Berarti 9 bagi 4 di sini 23. Oke, 23 kali 3 teman-teman, jawabannya adalah 69 orang untuk di perusahaan A. Nah, sekarang berapa di B ya? Tinggal bagi lagi nih teman-teman ya. 92 bagi 4 jawabannya sama ya, 23. Kali 1 adalah 23 orang. Nah, gitu. Oke. Nah, kita lihat di soal dia bilang Q adalah selisih antara keduanya. Tinggal dikurang saja berarti. Ya, berarti di sini Q itu sama dengan selisih, tinggal kurang A dikurang dengan B, jawabannya 69 kurang dengan 23. Nah, ya gampang ya. 69 kurang 23 ya berarti di sini 46 orang selisih ya. Artinya sudah ada nilai Q 46 dan P sama dengan 69 ya. Nah, jadi mana yang besar jawabannya? Jawabannya adalah P lebih besar daripada Q. P besar daripada Q. Nah, gitu ya. Nah, bentuk-bentuk soal seperti ini teman-teman semua yang muncul di setiap tahun soal-soal SNBT di Skolastik. Oke, itu soal nomor 5. Kita lanjut ke soal berikut teman-teman, nomor 6. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya silakan. Oke, pasti semua tahu karena gampang ini. Baik, saya lanjut ke soal berikut. Ya, nomor 6. Ya, sebelum saya lanjut ke soal nomor 6, ya, saya mau tahu dulu mungkin ini berapa sekolah yang nonton sekarang ya. Sekolah apa saja mungkin? Atau mungkin pada tidur semua ya? Wah, 3G ya?
SMA 5 Maros ya, dan lain-lain. Baik. Oke, nah selanjutnya soal berikut, nomor 6. Ya, nomor 6. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70, dengan median 71 dan modus 74. Semua nilai ulangan merupakan bilangan asli. Ya. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut? Oke, berdasarkan informasi yang diberikan. P jangkauan, Q adalah 14. Nah, jadi kita lihat dari kalimat yang pertama ya, bahwasanya rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70. Kita misalkan ya, misal ya, nilai tersebut adalah A, B, C, D, dan E ya, gitu. Artinya kalau dia bilang rata-ratanya 70, berarti begini teman-teman ya. A ditambah dengan B ditambah C ditambah D ditambah E dibagi berapa? Dibagi dengan 5. Kenapa? Karena 5 bilangan ya. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 70 gitu ya. 70. Nah, bisa kalian kali langsung 5 kali 70 adalah 300 ya. 305. Nah, 50. Nah, sekarang berapa nilai A di sini? Berapa median? Median adalah 71. Apa median teman-teman? Berarti nilai C tengah-tengahnya ya. Nah, sekarang gini. A ditambah dengan B. Berapa C? 71 ya. Nah, ada lagi kalimat di sini bahwasanya modusnya 74. Modus 74. Apa itu modus? Yang paling banyak bilangannya, yang paling sering muncul. Berarti di sini dia ya. 74 ditambah dengan 74 ya. Selanjutnya ya. Berarti A ditambah B ditambah 71, 74, 74. Berarti 219. Sama dengan 350 ya. Oke. A ditambah B sama dengan 350 kurang 219. Berarti di sini 1. Oke, sini 3 ya. 131. Baik. Nah, saya coba ini garis bawahi di sini. Oke. Yang dicari apa adalah jangkauan ya. Jangkauan rumusnya apa jangkauan? Nilai paling besar kurang nilai paling kecil. Berarti yang mana? E ya, yang E dikurang dengan A. Oke, gini. E dikurang dengan A, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nilai C 71, berarti nilai B harus di bawah 71. Berarti gini, B itu bisa jadi 70. Oke, bisa jadi 69 ya. Bisa jadi 68 dan seterusnya gitu. Kalau seandainya B 70, berapa jumlahnya? Berapa A supaya jumlahnya 1 ke 1? Pasti adalah 61 gitu. Oke. Ini berapa? Pasti ini 61 berarti ini pasti 62 ya. 62 ini pasti 63. Sekarang apa nih cari jangkauan? Jangkauan sama dengan apa? Nah, sama dengan ulangi. Jangkauan sama dengan apa? E kurang A. Berapa E? E sama dengan 74. Berarti 74 kurang 61. Ulangi. 74 dikurang 61. Berarti ini adalah jawabannya 13 gitu ya. Lanjut yang kedua. Berapa jangkauannya? Nah, langsung saja ya. 74. 74 dikurang berapa? Dikurang 62. Ya, 62. Berarti pasti sama dengan 12. Ini pasti 11 dan seterusnya ya. Nah, sekarang teman-teman bandingkan ya. Nilai jangkauan itu maksimalnya 12 ya. Sedangkan Q berapa? 14. P apa? Jangkauannya. Minimalnya adalah 13. Berarti mana yang besar? Jawabannya adalah P pasti lebih kecil daripada Q. Kenapa? Karena P itu paling besarnya adalah 13. Kalau tidak, ada 12, ada 11 dan seterusnya ya. Nah, gampang sekali. Berarti jawabannya adalah Q lebih besar daripada P. Oke, di bagian B jawabannya. Oke, soal nomor 6. Baik, ya, gampang ya. Nah, jadi terjemahkan kalimatnya menjadi pasangan matematika baru kita operasikan. Soal berikut teman-teman, nomor 7. Oke, nah nomor 7. Nah, kita masuk di matriks.
nilai 3P tambah 2 yang memenuhi persamaan, ya. Berapa katanya nilai P di situ, ya. Artinya teman-teman, kalian harus kalikan dulu, ya. Kalikan dulu matriksnya. Ingat ya, bagaimana cara perkalian matriks. Oke. Nah, materi kelas 11 kalau nggak salah. Baik. Di sini ada dalam kurung ya, teman-teman harus kalikan dulu matriksnya. Gini teman-teman ya. Ini saya kali, ini saya buat menjadi, saya ulangi. Oke. Ini saya buat menjadi matriks baris, ini ya, baris. Ini adalah matriks kolom. Oke. Nah, kita kali. Coba ya. Kita kalikan matriksnya. Berarti 2P kali 1. Oke. 2P kali 1 adalah 2P. Oke. Nah, ulangi ya. 2P dikali 1 adalah 2P. 2 dikali 3, 6. Berarti ini tambah 6, teman-teman. Oke. Nanti di sini apa? Di sini apa? Di sini juga apa? Ini juga apa? Teman-teman, saya tidak perlu cari di sini. Kenapa? Karena yang mau dicari adalah nilai P saja. Jadi teman-teman tidak perlu hitung semuanya ya. Lalu kita kurang di sini. Kurang apa? Dikurang dengan, di sini ada 8, ada 1, ada 4, ada 1 ya. Sama dengan apa? Sama dengan, nah 8, 1, 6, 2. Baik. Nah, kita lihat teman-teman, yang mana yang mau dioperasikan? Nilai P saja. Artinya apa? Ambil saja bilangan ini ya, baris ini. Ini kurang 8 sama dengan 8. Gitu ya. Baik. 2P ditambah dengan 6 kurangi dengan 8, hasilnya sama dengan 8. Nah, gitu. Gampang ya? Nah, berarti 2P, ya 2P sama dengan, ini pindah ini, 8, pindah ruas ya, tambah 8, 6 pindah ruas, jadi kurang 6 di sini teman-teman. Oke, ini kurang 6. Oke, sama dengan tambah 8 baru kurang 6 ya. Oke, baik. Oke, nah sekarang saya ke bawah ya. 2P sama dengan 8 tambah 8, 16. 16 kurang 6, 10. Berarti nilai P sendiri sama dengan 10 dibagi 2 atau sama dengan 5. Jadi ya, oke, P adalah 5. Apa yang dicari? Nilai 3P tambah 2. Saya ulangi, nilai 3P tambah 2. Nah, sudah, berarti didapat nilai 3P. Nah, ditambah dengan 2 sama dengan 3 kali 5 ya. 15 ditambah dengan 2 sama dengan 7. Nah, 17. Jawabannya adalah bravo ya, gitu ya. Oke, nah, gampang sekali teman-teman semuanya. Jadi intinya kalau seperti ini tidak perlu kalian kali semua. Ingat, yang mana yang memuat P itu yang dioperasikan. Baik, soal berikut ya, nomor 8. Oke, nomor 8. Oke, soal 8. Masih tentang matriks. Diketahui matriks P, ya, X kurang 1, terus ada 3, ada min 2, ada X tambah 2. Jika matriks P adalah matriks singular, maka hasil kali semua nilai X, baik real maupun tidak, yang memenuhi adalah berapa. Oke, teman-teman harus pahami di sini ya, ada namanya matriks singular. Oke, matriks singular itu, apa artinya? Oke, ingat ya. Di sini ada dibilang bahwa matriks singular. Oke, saya ulangi. Oke, matriks singular itu apa artinya teman-teman ya? Artinya adalah ya determinannya ya, determinannya, saya ulangi. Singular artinya tidak mempunyai inverse. Saya ulangi ya, tidak mempunyai inverse. Nah, syaratnya tidak punya inverse harus determinan dari matriks itu sama dengan 0. Oke, itu apa namanya? Syarat yang harus dipenuhi. Baik, sebelum kita mengendahkan determinannya teman-teman, saya mau kasih sedikit lagi teori ya supaya diingat kembali materi yang sebelumnya kelas 2 ya. Baik, di sini teman-teman, bahwasanya ya, jika ada matriks sama dengan A, B, C, D,
Nah, mau kita cari determinannya matriks tersebut, maka gini. M determinan sama dengan ya, kali saja ini A dikali dengan D ya. A kali D dikurang dengan B kali C gitu ya. Kali dengan B kali C gitu. Nah, ya, rumus itu dipakai teman-teman semua. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Nah, pakai rumus sana teman-teman ya. Artinya kalau kita cari determinannya tinggal dikali ini. X kurang 1 kali dengan X tambah 2 ya. Oke, gini. X dikurang 1 kali, nah X ditambah dengan 2. Lalu dibilang kurang ya. Kurang. Kurang apa? 3 kali min 2 berarti min 6. Karena ketemu min berarti adalah plus 6. Nah, sama dengan 0 di situ ya. Sekarang selesaikan secara baik-baik. Nah, dikali X-nya ya. X kali X berarti sini X kuadrat ya. X kuadrat. X kali 2 ya. 2X. 1 kali X berarti min X di sini. Min 1 kali 2 adalah minus 2. Nanti tambah 6 di sini. Ya. Sama dengan 0. Baik ya. X kuadrat ya. 2X kurang X jawabannya adalah plus X. Min 2 tambah 6 jawabannya adalah plus 4. Sama dengan 0 ya. Baik. Itu membentuk persamaan kuadrat. Nah, apa yang dicari? Perkalian akar-akarnya. Oke. Nah, pernah kalian dapatkan di SMP ya, bahwasanya jika dijumlahkan X1 ditambah dengan X2, rumusnya adalah min B per A. Oke, persamaan kuadrat. Kalau dicari perkaliannya, X1 dikali X2, jawabannya apa? Jawabannya C per A. Nah, gitu ya. Nah, berapa nilai C? Ingat, ini sebagai ya, ini A 1 ya, B-nya juga 1, C-nya adalah 4. Artinya untuk mendapatkan perkaliannya adalah C berapa? C-nya 4. 4 dibagi dengan 1. Jawabannya adalah 4 ya. Sini B untuk soal nomor 8 ya. Jadi ingat bagaimana cara menentukan determinan dan juga menentukan perkalian akar-akar dalam sebuah persamaan kuadrat. Materi kelas 3 SMP teman-teman semua. Oke, itu soal nomor 8. Nah, masih ada 2 soal. Lanjut lagi ya, soal berikut nomor 9. Oke, nomor 9. Nah, diketahui matriks A 2, 3, min 1, min 2 dan B 8, 12, min 4, 10. Jika A kuadrat sama dengan XA tambah YB, maka nilai dari Y per X adalah berapa? Ya, baik. Ya, jadi kata kuncinya adalah di persamaan A kuadrat sama dengan seterusnya. Baik. Nomor 9. Ya, jadi kata kuncinya adalah di perkalian matriksnya. Apa artinya A kuadrat? Artinya adalah A kali A. Ya. Oke. A kuadrat berarti A kali A. Ini ya. Nah, 2 minus 1. Di sini 3 min 2 ya. Dikali dengan A lagi ya. 2, 3, min 1, min 2. Nah, sama dengan XA. Ya. Berarti X kali A. Artinya kalau X kali A, gini saja. Semua di A kali X semuanya. Gini ya. Gini. Berarti ini 2X ya. Nah, ini 3X. Ini min X dan min 2X ya. Nah, lalu ditambah apa? Ditambah dengan YB. Nah, semua di B dikali Y, teman-teman. Berarti 8Y di sini ya. 8Y, ini apa? 12Y, ini min 4Y, ini 10Y. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman tinggal kali dulu ini ya. Dikali dulu teman-teman. Ini kali, ini baris kolom ya. 2 kali 2, 4. Ya. 2 kali 2, 4. 3 kali min 1 adalah minus 3. Berarti 4 kurang 3 ya. Lalu ya, min 1 kali 2, ini min 2 ya. Min 2 kali min 1 adalah ini plus 2. Baik. Yang berikut, di kolom kedua teman-teman ya. Kolom kedua, 2 kali 3, ini 6. Oke. 3 kali min 2 juga, min 6 di sini. Baik. Yang di bawah, min 1 kali min 3, ini min 3. Oke. Baik. Min 2 kali min 2, nah, jawabannya adalah plus 4. Nah, plus 4. Oke. Saya teruskan ke bawah saja ya. Coba ke bawah.
Oke. Baik, 4 kurang 3, 1. Ini 0. Oke, ini 1, di sini 0, ini juga 0 teman-teman. 4 kurang 3 juga 1 ya. Nah, sama dengan apa? Sama dengan yang sana ya, matriks yang di ujung ya. Berarti 2x ditambah, 2x di sini ada 3x. Nah, di sini ada min x, di sini min 2x. Oke, ditambah dengan matriks yang terakhir. Oke, 8y, 12y, min 4y, dan 10y. Baik ya, gitu. Nah, sekarang apa yang dicari teman-teman semua? Yang dicari adalah berapa hasil y bagi x. Y bagi x. Teman-teman tinggal pilih saja. Baiknya teman-teman supaya mendapatkan persamaan y per x itu gampang sekali. Ambil komponen yang ada 0 di dalamnya ya. Oke, artinya apa ini? 0 sama dengan 3x tambah dengan 12y. Gini. Oke, 0 sama dengan 3x. Ini ya. Oke, 3x. Oke, baru di sini apa? Tambah dengan 12y. Baik ya, saya ke sini. Oke, artinya bisa saya pindahkan min 3 ya ke samping kiri. Min 3x sama dengan 12y. Oke, apa yang dicari teman-teman? Y per x. Nah, tinggal dibalik. Y dibagi x. Nah, apa jawabannya? Oke, ingat pasti yang y itu kepunyaannya adalah minus 3 di sini ya. Minus 3. Oke, di sini adalah 12. Harus dibalik teman-teman. Kenapa? Karena kalau dikali silang kembali 12 kali y, 12y, ini kali min 3 berarti min 3x ya. Artinya kalau dikecilkan lagi, y per x sama dengan dibagi 3 berarti min 1 per 4. Min 1 per 4 di delta untuk soal nomor 9. Oke, nah kita lanjut ke soal terakhir ya, nomor 10. Baik, soal berikut nomor 10. Nah, nomor 10. Nah, masih tentang matriks. Matriks A, matriks B. Jika X1, X2 merupakan akar-akar dari A kali B, ya, dari akar-akar determinan A kali B sama 9, maka berapa X1 tambah X2? Oke, baik ya. Nah, ini yang terakhir ya. Ini gampang juga teman-teman. Nomor 10 ya. Oke, nomor 10. Nah, yang pertama teman-teman lihat ya, ini determinan A kali B ya, itu sama saja dengan ini teman-teman. Determinan A ya bisa dipecah kali dengan determinan B. Itu sifat dari determinan ya gitu ya. Nah, ini sama dengan 9. Nah, sekarang teman-teman bagaimana cara mencari determinan tadi soal yang sebelumnya? Ya, tinggal kali saja. 1 dikali dengan min x berarti min x ya, saya kurung. Min 2 kali min 1 berarti kita kurangi dengan 2. Oke. Baik. Nah, kali apa? B, apa determinannya? Min 1 kali 6, jawabannya adalah minus 6. Kurang ya. Min 3 dikali x, jawabannya min 3x, berarti tambah di sini. Tambah dengan 3x. Nah, jawabannya adalah 9. Oke, sekarang kita kali masuk dulu ya, kali masuk. Min x kali min 6 berarti 6x ya. Oke, 6x. Min x kali 3x berarti di sini minus 3x kuadrat. Min 2 kali min 6 plus 12. Min 2 kali min 3x berarti ini min 6x. Sama dengan 9 ya. Oke. Nah, sekarang bisa dihilangkan 6x-nya. 6x kurang 6x bisa habis di sini ya. Saya pindahkan ya, pindahkan ini kesampingkan 0 di sini ya. Pindah min 3 begini ya. 3x, saya ulang ya supaya tidak mepet-mepetan. Saya kasih ke sebelah saja. Oke, nah saya ulangi ya di sini. Ya, minus 3x kuadrat. Lalu ditambah dengan 12 sama dengan 9 ya.
Saya coba pindahkan semua ke ruas kanan, ya. Nolkan di sini. Artinya ini pindah ruas menjadi apa? 3x kuadrat. Ini 9 plus 9. Ini pindah ruas menjadi kurang 12. Nah, 0 sama dengan 3x kuadrat. Ya, 9 kurang 12 jawabannya minus 3. Ya. Ini membentuk apa? Membentuk persamaan kuadrat. Berapa nilai A? Nilai A sama dengan 3. Berapa nilai B? B tidak ada. 0 di sini. Ya, ingat ya, apa itu B teman-teman ya? Persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Ini sebagai A. Apa itu A? X pangkat 2 di depannya. Apa itu B? Di depannya X. Apa itu C? Yang tidak punya variabel X gitu. Artinya teman-teman, ya ini A3, B0 dan C sama dengan minus 3 ya. Nah, sudah. Jadi apa yang dicari? X1 tambah X2. Tadi kan sudah kasih ya. Apa rumusnya kalau penjumlahan akar-akar? Nah, X1 ditambah dengan X2, rumusnya adalah min B per A. Berapa B? B tidak ada, 0. Berapa nilai A? A sama dengan 3. Berarti 0 jawabannya untuk soal nomor 10. Baik ya. Nah, itulah teman-teman bentuk-bentuk soal dari skolastik kuantitatif. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi bagi adik-adik semua yang sedang belajar ya, persiapan SNMPTN tahun 2024. Nah, sampai jumpa di pembahasan berikut teman-teman semuanya ya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.